Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya moderator dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tanjung, NPM 22110034. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi peranan perangkat lunak komputer. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Febri Wahyu Wardana Nasution, NPM 22110010. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian ataupun beberapa konsep-konsep dari sistem operasi. Sistem operasi pada umumnya sebuah perangkat lunak yang berada di lapisan pertama. Artinya sistem operasi ini sudah ada ketika kita sudah membeli suatu perangkat komputer, baik itu handphone ataupun TV. Jadi ketika komputer itu dinyalakan, sistem operasi lah yang berjalan duluan. Setelah itu dilanjutkan dengan program-program ataupun software-software. Tugas utama, secara menyeluruh, sebenarnya sistem operasi ini bertugas sebagai penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras. Selain itu, dia juga bertugas untuk memanajemen daya, memproses, ataupun menjalankan beberapa perangkat keras. Macam-macam sistem operasi. Pada umumnya, sistem operasi itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada sistem operasi yang dikhususkan untuk pengguna mobile seperti handphone ataupun iPad ya. Kemudian ada sistem operasi yang dikhususkan untuk pengguna desktop. Contohnya ada Windows, ada Linux, ada macOS, dan lain-lain. Tapi kali ini hanya 3 saja yang akan kita bahas, yaitu Unix, Linux, dan Windows. Antarmuka ini sama dengan tampilan. Itu dalam sistem operasi biasanya terbagi 2, yaitu ada tampilan yang bernama command line atau CLI. Dia itu bersifat seperti tampilannya hanya tulisan saja. Namun ada juga tampilan yang bersifat grafik. Terdapat sebuah gambar-gambar yang hanya cukup kita mengetikkan icon saja. Jika CLI, yaitu kita harus mengetikkan sebuah komen ataupun perintah untuk menjalankan sebuah sistem operasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sapitri Dongoran, NPM 22110033. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat sistem operasi Unix. Sejarah kemunculan Unix dimulai pada tahun 1965 ketika para ahli dari Bell Labs, sebuah laboratorium milik AT dan T, bekerja sama dengan MIT dan General Electric membuat sistem operasi bernama Multich. Nah, sistem operasi Multich ini awalnya didesain dengan harapan akan menciptakan beberapa keunggulan, seperti multi-user, multiprosesor, dan multi-level file system. Namun pada tahun 1969, AT dan T akhirnya menghentikan proyek pembuatan Multich karena sistem operasi Multich ini sudah tidak memenuhi tujuan semula. Dengan kata lain, proyek ini mengalami hambatan karena dalam kenyataan Multich banyak terdapat bugs dan sulit sekali dioperasikan. Oke, sekian dari sejarah singkat dari operasi Unix. Nama saya Lucia Dini Mawar Sinaga, NPM 22110073. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat sistem operasi Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds, seorang Linux Torvalds muda. Tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source kode sumber, kernel Linux via internet seukuran disket. Pada waktu itu, dia tidak pernah menyangka apa yang diperbuatnya akan melahirkan bisnis tak ternilai di kemudian hari. Linus muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan. Itulah awal mula sejarah dan perkembangan Linux. Sistem operasi Linux terbaru ini bisa juga dibenamkan dalam server, tablet PC, komputer desktop, handphone, PDA, GPS, mobil robot, bahkan hingga pesawat buatan NASA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tanjung, NPM 22110034. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat sistem operasi Windows.
Sejarah singkat sistem operasi Windows. Microsoft Windows atau yang dikenal dengan sebutan Windows merupakan keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Saat ini sistem operasi Windows sudah berevolusi dari MS-DOS. Microsoft Windows atau Windows ditemukan oleh dua orang yang sudah bersahabat sejak kecil, yaitu Bill Gates dan Paul Allen. Karena kedua orang ini, sekarang Windows mengalami banyak perkembangan, mulai dari versi satu ke versi lainnya. Windows sudah mengalami banyak perkembangan dimulai dari Windows 10 sampai sekarang, yaitu Windows 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang video presentasi, yaitu pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak itu sendiri ialah merupakan software yang digunakan untuk menjalankan perintah yang telah diinstruksikan, dan dia berada di dalam komputer. Lebih tepatnya, perangkat lunak adalah sebuah perangkat yang hanya bisa dilihat saja. Beda dengan perangkat keras yang bisa dipegang dan dilihat secara langsung. Namun perangkat lunak ini adalah sebuah perangkat yang hanya bisa dilihat saja. Lebih tepatnya seperti itu. Contohnya itu adalah aplikasi-aplikasi seperti game, Office, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Tugas utama perangkat lunak yaitu memproses data, menjalankan perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan hasil yang diinformasikan. Jadi program komputer itu memang sudah kita setting supaya program tersebut bisa menjalankan apa yang sudah kita berikan sebagai itu instruksi. Baik, sekian, terima kasih untuk video presentasi kali ini dan selamat malam.